Beruntunglah kita karena Tuhan mengenalkan diri. Kalau Tuhan tidak mengenalkan dirinya, kita mungkin selamanya susah untuk mengenal Dia. Karena kita ini, pikiran kita tidak sampai. Kita makhluk ciptaan, sedangkan Dia adalah pencipta. Dia menciptakan kita. Karena itu kalau Dia tidak datang, betapa sedihnya atau betapa merananya kita. Karena kita tidak pernah akan mengenal Dia. Dan Dia malahan menjadi serupa dengan kita supaya kita tahu dan dapat sepenuhnya mengenal Dia. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mengenal Dia melalui sabdanya, melalui apa yang Dia perbuat, karena sabdanya tidak pernah tidak dilaksanakan oleh Dia sendiri. Lalu karena itu kita tahu apa yang dapat kita perbuat untuk semakin menjadi serupa dengan Dia yang diutusnya. Dan kasih sayang Tuhan itu yang pertama-tama yaitu Dia mengenalkan diri. Dan Dia mengenalkan diri, ketika Dia mengenalkan diri, Dia itu juga mengutus. Bermula dari Musa itu. Musa itu belum mengenal Allah karena dia dibesarkan di istana putri Firaun. Dia belum mengenal. Tetapi lambat laun dia mengenal bahwa dia bukan orang Mesir. Dia tahu bahwa dia ini justru orang Israel, Ibrani, yang diperbudak di Mesir itu, ditindas. Dan Musa mengenal Allah karena Allah itu mengenalkan dirinya, sekaligus mengutusnya. Pergilah kepada bangsaku di Mesir itu yang ditindas. Aku mendengarkan suara mereka. Karena itu, pergilah ke Mesir. Bebaskan umatmu. Dan Musa yang belum sepenuhnya mengenal, menanyakan, siapa nama? Kalau umat Israel itu di Mesir itu menanyakan, siapa nama yang mengutus kamu? Katakanlah, aku adalah Sang Aku. Bahasa Ibraninya itu Yahweh. Akulah satu-satunya yang ada, Sang Aku. Semua dari kita ini ciptaan. Yang ada sebenarnya Sang Pencipta. Dialah yang punya kuasa tunggal terhadap alam semesta ini, terhadap kita ini, terhadap segala keberuntungan dan juga kemalangan kita. Karena itu Musa sekaligus diutus. Mengapa Tuhan itu memperkenalkan dirinya sekaligus mengutus? Itu untuk menunjukkan apakah orang itu percaya atau mempercayakan dirinya. Apakah pengutusan itu dilaksanakan atau tidak? Orang yang percaya akan melaksanakan. Seperti pertama-tama Abraham, Ishak dan Yakub itu juga. Yang percaya akan kata-kata Yahweh itu dan melaksanakan.
persembahkan anakmu Ishak. Maka Abraham melaksanakan. Sekalipun kepadanya dijanjikan, kamu akan menjadi bapa bangsa yang besar dan keturunanmu akan sebanyak pasir di pantai. Abraham percaya. Tetapi Allah itu sungguh penuh kasih setia juga. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang percaya kepadanya. Karena orang itu akan disebut orang benar. Orang benar adalah orang yang percaya. Lawan dari orang benar itu adalah si jahat. Siapakah yang dianggap Allah yang jahat itu? Ketika umat Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa itu dan mengalami pertama-tama pembaptisan. Pembaptisan melalui awan dan laut. Allah menolong mereka dari kejaran Mesir itu dengan awan yang turun dari atas, melingkupi orang-orang Israel. Dan kemudian orang Israel diselamatkan melalui kedalaman laut itu. Mereka dibebaskan. Itulah arti pembaptisan. Dibebaskan oleh Allah karena dianggap sudah mati. Tetapi ternyata hidup di belakang awan itu dan menyeberangi laut itu. Itulah tangan Allah yang kuat. Dan bahkan mereka menerima makanan rohani di padang gurun di mana mereka itu kelaparan. Mereka menerima air batu karang. Mereka menerima roti mana itu. Mereka menerima daging burung-burung puyuh itu. Tetapi sebagian besar dikatakan mengeluh, bersungut-sungut. Itulah yang jahat di mata Tuhan. Mereka berkata, kembalikan kami ke Mesir. Untuk apa kami binasa di padang gurun ini? Itu sungut-sungut yang menakutkan. Karena Allah menganggapnya sebagai yang jahat di matanya. Karena itu jangan sampai kita ini pun di dunia ini, di bumi ini, kita mengeluh, merasa panas, merasa hujan, dan kita tidak berani untuk menerima kemalangan, malapetaka, banjir, penyakit. Kita tidak menerima karena kita menganggap tubuh kita ini milik kita. Padahal tubuh kita ini milik Dia yang menciptakan kita. Kita ini diajak ikut serta untuk merasakan. Allah itu mengenalkan dirinya. Yesus turun dari atas untuk kita supaya kita tahu siapa Allah itu. Siapa Bapa itu yang penuh kasih setia kepada kita, yang mengajak kita untuk ikut menikmati surga itu, kebahagiaan itu. Sejak Yesus datang ke tengah-tengah kita, Ia menampakkan kerajaan Allah itu. Ia sendiri berbuat menurut apa yang dikehendaki Bapanya. Yesus percaya akan kasih sayang Allah kepada anaknya itu. Dan anaknya itu memuliakan dikau. Memuliakan Bapa itu dengan menyerahkan dirinya untuk wafat di kayu salib bagi kita. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang tertebus dosa kita. Dosa itu, kita itu sering kadang mengecilkan dosa kita dengan menganggap orang lain itu berdosa besar. Seperti persangkaan orang yang membawa kabar kepada Yesus, orang yang mempersembahkan kurban itu
dibunuh Pilatus dan darahnya tercampur dengan kurban persembahan. Bagi mereka mengerikan karena dianggap mereka itu berdosa besar. Tapi Yesus berkata, tidak ada hubungan antara kecelakaan, kemalangan dengan dosa. Tidak, kataku. Apakah orang yang bernasib demikian dosanya lebih besar daripada dosa semua orang Galilea lain? Tidak, kata Yesus. Dan apakah orang yang tertimpa menara di kolam Siloam, menara itu untuk menyatakan di situ ada kolam, di mana kolam itu menyelamatkan, tetapi tertimpa menara itu. Apakah dosa orang-orang itu yang bernasib demikian lebih besar dosanya daripada semua orang di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan mengalami kebinasaan yang seperti itu. Kebinasaan rohani. Itu lebih menakutkan, sebenarnya lebih mengerikan kepada kita. Karena itu Tuhan itu selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat itu. Jangan lalaikan itu, karena kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah kita. Yesus yang membawa kerajaan itu di tengah-tengah kita ini. Karena itu kesempatan kita, ketika kita menyadari maksud apa Tuhan menjadikan kita di dunia ini, keberadaan kita, maka jangan sia-siakan itu. Mengapa Tuhan menciptakan kita ini, diri kita masing-masing ini, untuk keperluan apa? Dia sendiri sudah penuh dengan kemuliaan, tetapi Ia ingin agar kita ikut menikmati kemuliaan itu, dengan ikut serta dalam pekerjaan Sang Putra Tunggal yang diutus Bapa itu. Karena itu mari kita pergunakan kesempatan selama kita masih bisa mengerti, kita masih bisa menggunakan budi kita, hati kita, dan roh yang diberikan kepada kita untuk mengikuti. Karena roh itu adalah roh yang sama seperti yang dipunyai oleh Yesus Tuhan kita, yang membuat kita mengerti. Jangan lagi mengikuti roh-roh jahat itu yang bersungut-sungut dan mengeluh. Karena itu mari kita bersyukur atas kasih sayang Tuhan itu yang tidak pilih-pilih orang, tetapi siapapun yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan akan memperoleh apa yang menjadi kehendaknya. Amin.